pada slide yang kedua ini disajikan contoh soal UAS dari beberapa tahun yang lalu, ya, soal UAS pertama. Ya, di sini ada 3 soal. Saudara bisa membaca sendiri, ya. Soal yang pertama itu menanyakan tentang 2 macam cara penulisan summary. Ya. Itu di soal nomor 1, di situ tertulis a summary can be written in 2 types or forms. What are they? Explain their differences. Ya. Nanti saudara diminta untuk menjawab ini. Nah, nanti kita akan lihat contoh jawabannya pada slide yang berikutnya. Kemudian juga butir yang kedua ini berbicara tentang pemilahan bentuk-bentuk presentasi, ya. Ya, di sini dinyatakan based on its purpose, ya, berdasarkan tujuannya, a presentation can be divided into 3 types or 3 methods: persuasive, informative, and scientific. Ya. Kemudian soalnya adalah write down 2 example titles for each of these presentation types. Ya, tuliskan 2 macam judul untuk masing-masing tipe presentasi ini, ya. Kemudian soal yang ketiga, di sini ada suatu summary, ya, hasil dari suatu penelitian, ya, yang terdiri atas 3 paragraf, ya. Saudara diminta untuk membaca dengan seksama dan kemudian silahkan menjawab pertanyaan soal A dan B yang ada di bawahnya. Next. Baik, pada jawaban soal yang nomor 1 ini atau soal A, ya, ini saudara bisa melihat di sini pada nomor 1 di situ tertulis summary can be written in 2 types of forms. They are narrative type atau narrative form and numeric type atau numeric form. Ya, penjelasannya seperti apa? Sebagaimana yang di bawahnya. Yang A itu menjelaskan tentang apa itu narrative type atau narrative form. Intinya adalah narrative type summary atau narrative form summary atau narrative summary adalah suatu summary yang isinya berupa uraian sebagai suatu teks. Jadi dia mempunyai terbagi atas beberapa paragraf, ya, sebagaimana yang polanya atau patternnya di situ dicontohkan. Di sini ada example pattern, ya. Dan contoh untuk bentuk naratif summary ini adalah seperti contoh soal nomor 3 pada contoh soal yang pertama di slide sebelumnya. Oke, kemudian B, ya, apa yang dimaksud dengan numeric type atau numeric form summary? Ya, sesuai dengan namanya, maka numeric summary itu adalah summary yang ditulis dengan menggunakan kalimat-kalimat tunggal yang diawali dengan 1 nomor di depannya. Model seperti ini biasanya saudara jumpai pada kesimpulan suatu laporan dan sebagainya. Makanya di sini dituliskan an example of the numeric type is a conclusion of a report. Kemudian polanya atau patternnya, contohnya, ya, 1, kemudian di belakangnya kalimat tunggal, 2 kalimat tunggal, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita bergerak ke soal nomor 2, ya, 2 contoh dari judul persuasive presentation, ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah presentasi yang bersifat persuasif, ya, mengajak melakukan sesuatu atau mengajak untuk menghindari sesuatu. Ya, di sini dituliskan contoh yang pertama, swimming for health, ya, berenang untuk kesehatan, dan let's visit Karimun Jawa. Ya, kedua-duanya ini merupakan bentuk ajakan, jadi jelas. Kemudian untuk yang jawaban B, untuk informative presentation, ya, ini biasanya digunakan untuk pelaporan, ya. Contohnya ini adalah pada peliputan berita suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di sini contoh judulnya weather forecast today. Ya, ini biasanya kita dapatkan pada siaran televisi atau radio, ya. Ini adalah
prakiraan cuaca hari ini. Dan kemudian yang kedua, latest Merapi eruption report, ya, laporan tentang erupsi atau letusan Gunung Merapi yang paling akhir. Kemudian C, ini adalah scientific presentation sesuai dengan namanya, ya. Maka ini tentu adalah merupakan suatu judul dari tulisan ilmiah, ya. Contohnya, the effect of rainfall intensity on flood frequency. Dan yang kedua adalah chemical weed control and its impact on rice quality. Oke. Perhatikan soal nomor 3 di slide contoh soal 1, ya. Jawaban untuk soal A adalah sebagai berikut, ya. Kandungan dari summary itu, ya, the summary contains, ya, di sini ada 4 types of information. The first one is the purpose or objective of the research, ya, tujuan atau maksud dari penelitian. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Kemudian yang ketiga adalah metode yang digunakan, dan yang keempat adalah kesimpulan dari penelitian itu. Karena summary ini mencakup 4 hal ini, maka dia bisa dikatakan sebagai summary yang komprehensif atau lengkap, sehingga dia bisa dikatakan sebagai summary yang baik atau it is a good summary. Alasannya yaitu karena dia mengandung informasi yang cukup lengkap, ya, dari seluruh raporan penelitian yang kita gunakan. Next. Baik, untuk slide contoh soal yang kedua ini, sebenarnya polanya kalau saudara cermati ini sama dengan contoh soal UAS yang pertama. Ya, pertanyaannya pun demikian kurang lebih. Kita lihat di sini pertanyaannya yang pertama tentang bentuk-bentuk summary, ya. Kemudian yang kedua adalah pemilahan bentuk-bentuk presentasi atau jenis presentasi itu berdasarkan tujuannya. Ini sama juga dengan yang ada pada soal pertama. Kemudian soal yang ketiga ini sama pula dengan soal yang pertama, hanya isinya di sini summary-nya berbeda. Nah, pertanyaan untuk soal yang ketiga ini pun sama, ya. Kurang lebih dengan soal yang pertama. Yang A adalah what kind of information does this summary contain? Ya, kita lihat paragraf pertama itu mengandung apa, ya. Di sini ada tujuan dan sebagainya. Nah, dengan berpedoman pada contoh jawaban pada soal yang pertama, saya yakin saudara akan bisa mengerjakan soal yang kedua ini untuk latihan. Next. Nah, untuk slide contoh soal yang berikutnya ini sebenarnya kemarin saya rencanakan untuk digunakan sebagai soal UTS, tapi karena tidak jadi kita laksanakan secara offline, ya, maka saya sajikan di sini untuk bahan latihan, ya. Romawi pertama adalah bagaimana kita mengubah pernyataan aktif menjadi pasif dan sebaliknya, ya. Di sini dituliskan sekaligus jawabannya. Jawaban yang tertulis dalam cetak tebal dan miring, ya, ini adalah jawaban dari soal di atasnya, ya. Contoh di sini soal yang nomor 1 untuk Romawi 1, ya. Kalimat aktif, the root system absorbs water and minerals from the soil, kemudian diubah menjadi kalimat pasifnya, makanya diberi kode 1P, ya, water and minerals A bla bla bla. Nah, demikian pula nanti soal-soal berikutnya. Ini saya yakin mereview kembali ingatan saudara tentang materi-materi awal tentang review kalimat aktif dan pasif, ya. Kemudian Romawi 2, di sini ada sepotong teks, ya. Tugas saudara di sini adalah mencari frasa penguatan atau strengthening dan frasa pelemahan atau weakening, ya. Kemudian menuliskan mana frasa-frasa yang termasuk strengthening atau penguatan dan weakening di tempat yang telah ditentukan di bawah teks ini. Ya, coba kita perhatikan di bawah, nanti jawabannya sudah ada.
Di gambar ini silahkan dibaca. Baik, nah, untuk soal yang Romawi 2 ya, di sini jawaban untuk frasa-frasa strengthening yang saudara temukan dari teks di Romawi 2 ini adalah yang pertama also, kemudian in addition, dan as well as. Ini semuanya adalah penguatan atau strengthening, sedangkan frasa pelemahannya atau weakeningnya hanya ada satu, yakni but. Oke, next. Oke, nah untuk contoh soal yang keempat, sekali lagi ini adalah merupakan latihan bagi saudara yang bentuknya mengacu pada contoh soal yang nomor 3. Ya, saya minta setelah saudara menerima materi ini nanti dicoba untuk dikerjakan baik Romawi 1 maupun Romawi 2. Contohnya mengacu pada contoh yang ada pada contoh soal 3. Baik, nah selanjutnya sekali lagi saya menegaskan tugas saudara adalah membaca dan mempelajari materi ini, khususnya pelajari soal 2 dan 4 dengan cermat, lalu coba saudara kerjakan kedua soal tersebut ya. Saudara bisa berpedoman pada, untuk soal 2 itu berpedoman pada soal yang pertama, soal 4 berpedoman pada contoh jawaban soal yang ketiga. Sekali lagi, jawaban untuk latihan atau tugas ini tidak perlu dikumpulkan, namun nanti akan kita diskusikan. Nah, nanti bentuk soal yang ada di dalam UAS mungkin adalah merupakan gabungan dari pola yang telah diberikan di materi ini. That's all about our discussion today. Thank you for your attention. Have a nice day and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.